metal di Indonesia cukup banyak dan bisa dikategorikan sebagai salah satu negara negara terbesar setelah North America gitu. Kita di nomor 2 di second-nya di Indonesia gitu. Konsumsi metalnya paling tinggi juga. Ya, untuk melihat konsumsi metal sih kita bisa lihat secara jelas ya, misalnya kenapa sih Metallica datang, terus kemarin ada Java Rockin' Land, ada ngundang Suicidal Tendencies, sebelumnya ada event namanya Hammer Sonic, dan band-band metal yang berarti pasarnya ada di Indonesia dan jumlah pasarnya pasti tinggi sih. Musik cadas ini berkembang menjadi berbagai subgenre. Di Indonesia lahir aliran metal Tauhid atau metal Islam. Gue ngelihat Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di Indonesia, populasi penduduk muslimnya paling banyak, bagaimana mereka memaknai ulang nilai-nilai spiritual mereka gitu terhadap budaya global yang masuk ke Indonesia, yang dalam hal ini adalah metal gitu kan, sehingga mereka mengartikulasikannya menjadi sesuatu yang metal dan Islam. Karena mati dan hidup adalah milik Allah, ya kan? Komunitas metal Islami tersebar di seluruh Indonesia, melahirkan banyak band yang menjadikan musik keras ini sebagai media dakwah atau syiar, jauh dari kesan anarkis dan urakan. Salah satunya adalah band Tengkorak. Tengkorak terbentuk sih udah 91 udah ada sebetulnya. Cuman kan masih banyak main-main begitu. Tapi benar-benar terbentuk terus latihan serius dinamain Tengkorak itu tahun 93 sebetulnya. Dengan 5 orang personil, Tengkorak dikenal sebagai band yang kerap menyampaikan syiar Islam serta mengkritisi kondisi sosial melalui lirik lagu-lagu mereka. Kebetulan aja kita emang Muslim gitu loh. Jadi yang kita bicarakan atau yang kita agungkan di situ ya akidah kita, kayak gitu. Terus ya bukan melulu harus tentang temanya Islam dan dakwah itu enggak. Tapi secara prinsip dakwah itu kan sebetulnya memberitahu. Dulu kita lebih ke arah politik ya, sosial, politik gitu, kritik sosial yang paling banyak. Jadi bukan melulu masalah agama yang kita bicarakan, tapi lebih ke arah ini loh, esensi kita sebagai anak muda ini udah, yang dulu katanya pemudi harus bertanggung jawab terhadap bangsanya, ini udah nggak ada lagi sekarang itu. Karena hilang sedikit-sedikit dikikis oleh budaya-budaya Barat yang emang sekuler dan menghalalkan segala cara gitu. Sebenarnya metal Islam itu bisa kita lihat di lirik. Jadi kalau kita mau meneliti tentang budaya populer, khususnya musik heavy metal, dalam cara pandang akademik, musik itu bukan hanya audio saja gitu. Musik adalah kita harus bisa ngeliat verbalnya di lirik, visualnya, attitude-nya, sampai ke performance-nya. Ombat, sang vokalis Tengkorak bersama beberapa band lainnya mencetuskan gerakan salam satu jari atau One Finger Movement yang disebutnya Salam Tauhid. Menggantikan salam metal 3 jari yang identik dengan tanduk iblis atau devil horn. Waktu awal mulanya kenapa One Finger Movement itu ada, jadi main waktu itu kita Tengkorak di suatu tempat dan kita udah dapat informasi dan udah mengumpulkan informasi itu bahwa salam ini salam setan gitu loh. Nah kita kasih tahu, kita udah nggak begini lagi, udah nggak salam setan lagi, itu salam tanda kita setuju. Tanda kita menanti Dajjal, sang pendusta itu datang ke itu, kita kasih tahu gitu. Salamnya kita ganti, salam satu jari, salam tauhid, la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah gitu. Lirik lu ganti, lu lawan mereka. Attitude lu rubah. Lu jalanin juga agama lu, ya setuju? One finger movement. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Gini, kalau masih ada yang begini atau kita nggak nyalain dia gitu loh. Karena kita dulu juga begitu. Dan kita cuma bisa berdoa, ya Allah kasih hidayah mereka gitu, supaya mereka yakin tahu gitu loh. Oh iya ini sesat. Karena penjajahan secara budaya ini lebih masif, lebih bahaya. Sehingga ketika generasi itu udah besar, udah rusak gitu loh. Nah, itu tanggung jawab siapa? Kita, termasuk anak band, termasuk anak metal, anak grindcore, death metal, semua itu tanggung jawab kita.